Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu guru ya di sini kita hari ini untuk bersama-sama mendengarkan sosialisasi portal Rumah Belajar. Insya Allah. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sebelumnya yang saya sampaikan bahwa yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 001 Sangatta Utara, Ibu Tri Agustin Kusumaningrum SPD, dan yang saya hormati juga Kepala Sekolah SDN 009 Sangatta Utara, Ibu Uminah MPD, dan yang saya hormati juga dan sudah bergabung dengan kita, Ibu Rizkia Ulfia Rifaatul Jannah, selaku Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Timur terpilih tahun 2021, serta yang saya hormati juga Bapak Asnawi, selaku Sahabat Rumah Belajar Kalimantan Timur. Nah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas karunia-Nya lah atau perkenaannya lah kita dapat hadir di sini pada Zoom meeting kita kali ini pada acara sosialisasi portal Rumah Belajar. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru sekalian yang telah sudi hadir meluangkan waktunya untuk mendengarkan sosialisasi ini. Terima kasih. Langsung saja Bapak dan Ibu guru SDN 001 dan SDN 009 ya. Kita buka sosialisasi kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin disilahkan untuk berdiri. Hadirin diharapkan duduk kembali. Masuki acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN 001 Sangatta Utara, Ibu Tri Agustin Kusumaningrum, SPD. Kepada Ibu Tri Agustin kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Bapak Ibu yang hari ini telah berkenan ikut atau mengikuti kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Duta Rumah Belajar, baik Kaltim maupun narasumbernya, yang saya cintai seluruh peserta dalam kegiatan Sojar ini. Baik, luar biasa sekali kegiatan seperti ini, memang perlu sekali dilakukan dalam rangka menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan para guru, dalam rangka bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan pembelajaran-pembelajaran yang muaranya nanti akan diteruskan kepada siswa-siswa kita. Melalui rumah belajar, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Harapan saya dalam kegiatan ini, kita semua dapat termotivasi untuk mengikuti ajang-ajang kompetisi yang sekaligus dapat sebagai sarana belajar melalui kegiatan pembatik. Tidak perlu panjang, saya menyampaikan sambutan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Harapan saya, Bapak Ibu, serap ilmunya. Siapa tahu tahun depan Bapak Ibu berkenan menjadi duta rumah belajar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Tri Agustin Kusumaningrum. Kemudian sambutan berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDN 009 Sangatta Utara, Ibu Uminah MPD. Kepada Ibu Uminah kami persilahkan. Salam. Oke. Pada Ibu Uminah, persilahkan. Mungkin ada kendala jaringan ya. Mungkin Ibu Uminah ada kendala jaringan ya. Kita tunggu beberapa saat dulu ya, sambil menunggu Ibu Uminah. Bagaimana Ibu Uminah sudah bergabung kembali? Ibu Uminah terkeluar katanya. Mungkin bisa langsung ke Ibu Rizky dulu ya, setelah itu ke Bu Uminah ya. Iya. Join Zoom itu sudah masuk Ibu Uminah. Ini ya. Silakan Ibu Uminah. Kami persilakan. Dengan ini ngemut aja nih. Masuknya sudah aku belum? Hah? Aku masih Ini kan? Iya, mungkin masih tergendala. Langsung ke Ibu Rizky aja ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, karena ada kesalahan sedikit kendala jaringan dari Ibu Uminah, maka kita lanjut ke sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky Ulfia Rifaatul Jannah selaku
Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021. Beliau juga merupakan guru di MTS Negeri 003 Pasir, kepada guru bahasa Inggris ya, kepada Rifaatul Jannah kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Halaliah Guntur atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Agustin Kusumaningrum selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Sangatta Utara. Yang terhormat Ibu Umina selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 009 Sangatta Utara. Yang terhormat Bapak Asnawi selaku narasumber pada hari ini. Dan yang saya hormati tentunya Bapak Ibu hebat peserta Sopojar, sosialisasi portal rumah belajar yang telah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung pada hari ini. Baik, Bapak Ibu semua, berbicara tentang Sopojar dulu ya Bapak Ibu ya. Saya itu sempat salfok. Kalau kata anak sekarang salfok, salah fokus. Sopojar, saya pikir oh Sopo Jarwo nih, gitu kan. Soalnya saya suka nonton Sopo Jarwo, Pak Asnawi dan ibu-ibu semua. Rupanya Sopo Jar adalah sebuah akronim ya, singkatan dari sosialisasi portal rumah belajar. Oke, mantap sekali Pak Asnawi nih, nama programnya nih. Baik, Bapak Ibu semua, semoga dengan mengikuti kegiatan pada hari ini, Bapak Ibu dapat lebih mengenal ya, lebih jauh tentang portal rumah belajar. Yang mana sebenarnya portal rumah belajar ini bukan sebuah portal baru, Bapak Ibu semua, tetapi sudah ada dari tahun 2011 yang disediakan, diberikan gratis oleh Pusdatin Kemendikbudristek untuk membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Selain itu, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui adalah mungkin ada yang berpikir, oh portal rumah belajar nih, ini hanya untuk pembelajaran saja, berarti hanya untuk kita sebagai guru dan peserta didik. Sebenarnya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu telah mengenal lebih jauh tentang portal rumah belajar ini, portal rumah belajar ini memberikan kesempatan untuk dapat digunakan oleh masyarakat umum. Jadi untuk pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, bahkan rekan-rekan kita yang lagi mengambil paket juga dapat menggunakan. Ada pilihannya Bapak Ibu, pembelajaran yang khusus untuk rekan-rekan yang mengambil paket dan juga tentunya masyarakat umum. Nah, terkait hal tersebut, harapan saya setelah mengikuti kegiatan ini, semangat Bapak Ibu yang mau bergabung ya, yang meluangkan waktu untuk dapat mendengarkan sosialisasi dari Pak Asnawi, dapat terus dibagikan seiring dengan nafas pendidikan yang ada di Indonesia, Bapak Ibu semua. Baik, di portal rumah belajar, Bapak Ibu mungkin sedikit saya kenalkan ada beberapa fitur, yaitu fitur utama dan fitur pendukung, dan yang salah satunya yang sangat related ya, sangat berkaitan, sangat sesuai dengan apa pendidikan yang ada di Indonesia sekarang adalah augmented reality. Nah, apa sih itu augmented reality juga nanti akan dijelaskan oleh Pak Asnawi. Ada juga edu game. Nih, peserta didik kita ini Bapak Ibu nggak bisa kita pungkiri nggak jauh-jauh dari handphone pasti. Apalagi ketika kita masih pandemi saat itu, beberapa sekolah mewajibkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, tentunya melalui handphone. Nah, salah satu solusinya supaya nggak main game yang banyak sekali Bapak Ibu ya, nama game sekarang ya, ada Mobile Legends, FF, dan lain-lainnya itu Bapak Ibu, mari kita alihkan ke sebuah edu game yang mana merupakan sebuah permainan tetapi bernuansa pendidikan. Bahkan Bapak Ibu, sepengalaman saya ketika mengajar edu game, itu bahkan digunakan oleh rekan kerja saya yang sudah sangat tua, belajar bahasa Inggris, bermain game, tetapi akhirnya beliau mengerti tentang bahasa Inggris. Nah, sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Dan tentunya ada fitur-fitur lainnya, salah satunya adalah adanya PKB. Nah, Bapak Ibu pasti nih ya, banyak nih yang perlu misalnya mengikuti pelatihan. Silakan ikuti PKB untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan Bapak Ibu. Salah satunya diikuti Pak Asnawi nih, sampai proses ini, tahap ini di level 4, beliau sedang mencoba berbagi dan berkolaborasi ya dengan Bapak Ibu semua. Ini merupakan salah satu program yang ada di PKB, yaitu rumah belajar, pembatik ya Bapak Ibu ya, pembelajaran berbasis TIK.
Baik Bapak Ibu semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Tetap jaga semangatnya Bapak Ibu. Semoga dapat bermanfaat untuk sosialisasi pada hari ini, dan akan saya tutup dengan sebuah pantun. Sebuah program diciptakan oleh Pak Asnawi bernama Sopojar. Tentunya hanya ada di Kalimantan. Mari Bapak Ibu kita kenal lebih jauh tentang portal Rumah Belajar demi majunya pendidikan terutama di Kalimantan. Oke, salam Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizky Ulfia Rifatul Jannah. Masya Allah ya, pantunnya mau saya balas Bu, tapi saya bukan ahlinya membuat pantun. Jadi mohon maaf. Oke, lanjut ya. Ditunggu ya Bu pantunnya. Masya Allah. Oke, lanjut ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjut ke materi inti kita hari ini, yaitu tentang sosialisasi portal Rumah Belajar atau tadi disingkat Sopojar, yang akan disampaikan langsung atau disosialisasikan langsung oleh sahabat Rumah Belajar Kalimantan Timur, Bapak Asnawi. Semoga kita nanti dapat memetik ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau, insya Allah. Kepada Bapak Asnawi, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Halaliah Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound. Apa terdengar suara? Cek. Terdengar. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, hamdan syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta yang hadir di webinar kali ini. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Uminah MPD selaku Kepala Sekolah SDN 09 Sangatta Utara, kemudian Ibu Tri Agustin Kusmaningrum SPD selaku Kepala Sekolah SDN 001 Sangatta Utara, dan Ibu Rizky Ulfiatul Jannah SPD DRB Duta Rumah Belajar Kaltim terpilih 2021. Masya Allah, ini guru saya ini Bu ya. Saya sebab banyak tanya kepada beliau. Dan Bapak Ibu guru yang hadir di webinar kali ini yang saya banggakan dan salut. Semoga bisa tuntas sampai kegiatan ini berakhir. Sebelum saya ke materi, saya sebenarnya kaget sih mendengar puisi dari Ibu Rizky. Saya nggak bisa buat pantun langsung otodidak seperti itu. Ya, memang Sopojar itu ya. Awalnya saya mau membuat tema yang menarik, terkesan langsung jelek gitu. Jadi biasanya orang Sangatta itu Bu Rizky ya, orang Sangatta itu kalau berbicara tuh siapa jar? Ada kata jarnya. Ya kan benar Ibu Tri? Ada jar-jarnya itu bahasannya. Siapa jar? Iya jar. Jadi saya sepertinya ini biar khas Sangatta, saya jadikan Sopojar gitu, seperti itu. Sopojar. Seolah-olah siapa jar? Siapa itu gitu. Jadi alhamdulillah dapat singkatan sosialisasi portal Rumah Belajar. Seperti itu Ibu untuk filosofi Sopojarnya. Ya, oke. Cerita sebentar saja. Ya qadarullah ya. Allah memudahkan saya untuk bisa berbagi dan berkolaborasi dengan teman-teman guru di Kutai Timur. Kemarin waktu saya berkunjung ke kepala sekolah Bu Tri ya, Bu Uminah di SDN 09. Kenapa kok di situ ada Ibu Tri Agustin juga kepala SDN 01, Masya Allah. Saya tuh benar-benar ucap syukur. Oh berarti ini sudah benar-benar dimudahkan oleh Allah ini. Supaya Jadi sekali berenang, 5 kolam renang sudah kita lampaui gitu istilahnya seperti itu, Masya Allah. Jadi alhamdulillah, jadi benar-benar bergabung dan berkolaborasi dengan guru-guru hebat di SD 01 dan 09, Masya Allah. Terima kasih sudah bisa memfasilitasi saya untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu guru yang paling hebat di Kutai Timur ini. Ya Bapak Ibu
sekalian, sebelum saya ke materi, mohon izin share. Oke. Mohon berkenan untuk bisa buka gawainya itu HP-nya ya, atau browser ya, atau yang menggunakan laptop atau HP bisa masuk ke classpoint.app. Ya, classpoint.app. Kemudian ada seperti ini nanti ya, muncul class code dan your name gitu ya. Masukkan kode kelasnya itu 39818. Silakan Bapak Ibu masuk di classpoint.app. Saya share ya di ini. Ya, itu Bu. Kodenya berubah ya. Kodenya sekarang 91173 Ibu. Mohon maaf, bukan 39818. Ini kode kelahnya 91173. Kode kelahnya 91173. Ini yang sudah masuk Ibu Rurat. Ini ya, ini baru ada yang masuk Ibu Rurat ya. Mohon berkenan untuk bisa masuk kelas ini dulu, kelas point.app ya, dan masukkan kode kelasnya 91173. Ya, ini ada sudah masuk Bapak Andi Rahmadani. Berdua yang bisa masuk, Bu. Berarti Pak Asrofi yang menyala, kan? Menyalanya yang punya Pak Asrofi. Ya, alhamdulillah sudah ada 4 yang masuk, Ibu Fatma. Silakan yang baru bergabung bisa masuk ke kelas point ya, classpoint.app. Kemudian masukkan kode kelasnya 91173. Yang baru masuk. Kita dengan ini Bu, kita bisa sedikit berinteraksi Bu ya. Jadi tidak apa ya. Jadi enak nanti ketika materinya berlangsung Bapak Ibu. Yang hadir hari ini adalah 32. Oke, baiklah. Ya, mungkin yang bisa masuk ya. Mungkin ada kendala di jaringan atau seperti apa. Ini yang sudah ada yang masuk ini ada 9 ya. Silakan Bapak Ibu ketikkan ya. Pagi ini Bapak Ibu sarapan apa? Silakan Bapak Ibu. Sarapan terbaiknya apa hari ini? Wah, ada yang ikan bakar Bali Banjar. Sarapan sop Pak, nasi kuning. Panada isi mihun ya, panada itu makanan khas apa itu panada itu ya? Ada nasi putih plus tahu goreng, ada soko. Ah, ini biasanya orang Bugis ini. Soko. Saya suka soko juga ini. Ya, ini siapa ikan bakar ini? Oh, ini soko. Ya, Ibu Fatma makan soko, nasi kuning. Ini nasi kuning berarti ini paling banyak nasi kuning. Soalnya kita tidak usah masak, pergi keluar, ambil motor, cari nasi kuning sudah siap. Banyak sekali nasi kuning di Sangatta ya. Ya ada nasi saja, ada nasi dan jamur. Ini jamur apa ya Bapak Ibu? Ini Ibu Mulyana.
Ya, mungkin cukup itu. Terima kasih. Ya, selanjutnya, nah, ya, setiap tahun Kemdikbud mengadakan program pembatik. Ya, tadi sekilas Ibu Rizky sudah menyampaikan pembatik itu apa. Kira-kira menurut Ibu tuh pembatik itu apa? Ketik kata singkat saja, Ibu. Setahu Bapak sekarang, setahu Bapak Ibu sekarang, itu pembatik itu apa? Oh, ada yang jawab soko. Oh, itu yang tadi. Apa itu pembatik Bapak Ibu? Ya, pembelajaran berbasis TIK, Masya Allah. Sistem informasi berbasis TIK. Roti, udahnya roti, Masya Allah. Ini sepertinya Bu Mina. Belum sarapan atau seperti apa Bu Mina? Ada ini ya pembelajaran berbasis TIK, ada nasi goreng. Ya. Iya, pembelajaran berbasis TIK, ya Masya Allah. Iya. Ya, mungkin cukup. Iya. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon silakan simak video berikut. Hai sahabat, kayaknya lagi hype banget ya belajar lewat aplikasi online. Udah tahu belum? Kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga punya aplikasi belajar online yang berkualitas dan bebas berbayar. Yuk kita lihat fitur dan kontennya. Mau coba simulasi percobaan pelajaran sains tanpa harus ke laboratorium beneran? Kamu bisa coba fitur Lab Maya. Mau cari materi belajar interaktif? Explore fitur sumber belajar yang punya beragam konten untuk semua jenjang pendidikan. Kamu juga bisa asah kemampuanmu dengan mengerjakan soal-soal dari guru di seluruh Indonesia dengan fitur Bank Soal. Ada juga fitur kelas digital atau kelas maya yang bikin kamu bisa ngikuti kelas secara online. Jadi nggak perlu khawatir ketinggalan materi dari guru kamu. Nah, belum lagi fitur-fitur lain seperti buku sekolah elektronik, peta budaya, wahana jelajah angkasa, modul digital, karya bahasa dan sastra, augmented reality, dan masih banyak lagi. Yuk belajar asik bersama Rumah Belajar. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Iya. Terima kasih. Itu sekilas untuk apa? Kita sebelum ke materi inti. Untuk materi inti nanti saya langsung eksekusi ke webnya Bapak Ibu ya. Jadi tidak saya share untuk slide-nya. Biar langsung fokus kepada portal Rumah Belajar. Sebelumnya izinkan saya berbagi pengalaman dulu sebelum ke portal Rumah Belajar. Saya sendiri sampai sekarang ini menjadi sahabat Rumah Belajar Kaltim. Alhamdulillah masuk di 30 besar Kaltim. Bukan hanya tidak ada perjuangan Bapak Ibu. Penuh dengan perjuangan. Penuh kesabaran, banyak pengorbanan yang telah saya korbankan. Di pembatik ini ada 4 level Bapak Ibu. Level 1, 2, 3, dan 4. Ya, insya Allah, ya semoga target saya itu seperti Ibu Rizky itu Bapak Ibu ya. Ya, sekilas untuk pembatik yang saya sampaikan tadi, apa sih pembatik itu? Awalnya Bapak Ibu, saya mengenal pembatik itu di tahun 2019. Ada salah satu teman saya itu menyampaikan, ikut pembatik. Saya nggak bisa pembatik. Saya kira itu untuk membatik Bapak Ibu. Jadi di situ saya tidak mempelajari lebih, saya tinggalkan seperti itu. Nah, di tahun ini teman saya men-share kembali di grup ada program pembatik di situ. Kenapa di-share kembali? Padahal guru-guru ini tugasnya mengajar bukan membatik. Kenapa di-share seperti itu Bapak Ibu? Jadi saya klik dan saya cari tahu ternyata Masya Allah isinya di pembatik itu benar-benar
menggugah kita untuk bisa berkembang dan maju dalam proses pembelajaran. Apalagi di 2 tahun kemarin di masa pandemi benar-benar pas sekali ada program pembatik tersebut, Bapak Ibu. Untuk pembatik itu kita bisa masuk ke web browsernya ya, Simpatik. Ketika kita di Google Sheet-nya itu kita ketik Simpatik, itu sudah ada Bapak Ibu. Simpatik seperti itu ya. Nah, Bu, saya izin share lagi Bu ya. Saya lupa tidak. Tadi ya. Ya ini. Nah, di Google di browsernya itu ketika kita ketik Simpatik, Bapak Ibu sudah muncul nanti pilihan di sini ya, ada Simpatik. Ketika kita buka ini Bapak Ibu, kita akan bisa login dan daftar terlebih dahulu. Apabila sudah memiliki akun Belajar ID, kita mudah langsung saja sign in seperti itu. Tapi saya tidak menjelaskan bagaimana cara proses pendaftarannya dan loginnya. Hanya memperkenalkan singkat tentang pembatik ini Bapak Ibu ya. Di sini saya mengikuti pembatik ini dari level ke level. Yang pertama level 1 itu literasi, level 2 itu implementasi Bapak Ibu, level ketiga itu kreasi, dan level keempat itu adalah berbagi dan berkolaborasi. Kalau yang di level 2 ini Bapak Ibu, implementasi ini dokumentasi video pembelajaran di kelas, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk level 3 ini kreasi. Jadi guru itu diminta membuat kreasi pembelajaran. Ada macam kreasi yang diminta oleh Pusdatin Bu, ada 5. Yang pertama itu audio pembelajaran, video pembelajaran, media pembelajaran interaktif, edu game, augmented reality, dan augmented reality yang terakhir Bapak Ibu. Dan untuk di level 3 ini saya membuat MPI Bapak Ibu. Media pembelajaran berbasis TIK. Seperti ini Bapak Ibu. Hasil yang telah saya buat. Ya, terlihat Bapak Ibu ya. Ya. Ini hasil dari di level 3 ya, kreasi saya sendiri membuat media pembelajaran interaktif seperti ini. Ini ada tombol-tombolnya. Ada tombol musik. Saya off saja. Nah, di sini seperti ini Bapak Ibu. Kita klik dulu. Ketika kita tidak mengisi ini tidak bisa masuk ke menu pembelajarannya. SRB Kaltim. Halo sahabat Rumah Belajar. Media ini akan mengulas materi kelas 8 KD 3. Nah, seperti ini Bapak. Ini ada ketika membuat MP ini harus ada unsur-unsur ini, ada kompetensi, tujuan, materi, latihan, referensi dan profil seperti itu. Kalau yang di latihannya seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini akan dijadikan konten oleh Pusdatin apabila ini sudah lolos seleksi Bapak Ibu, akan diupload di sumber belajar. Ini bisa diisi seperti ini. Jawabannya salah. Coba lagi ya. Oke. Itu adalah MPI yang saya buat untuk di level 3. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baiklah, untuk simpati mungkin cukup untuk segitu saja. Sekarang saya ke portal Rumah Belajar. Nah, ini materi intinya portal Rumah Belajar. Sekilas sudah sepertinya sudah lengkap sama disampaikan oleh Ibu ya. Tadi apa sih Rumah Belajar itu? Segala namanya juga Rumah Belajar. Berarti rumah ya, jadi isinya banyak sekali Bapak Ibu. Jadi suatu rumah yang menyediakan konten-konten pembelajaran untuk siswa maupun guru seperti itu. Rumah di sini bukan rumah dalam bentuk konkret Bu, tapi dalam bentuk digital yang diaplikasikan dalam bentuk aplikasi dan web seperti itu. Untuk Rumah Belajar ini disediakan juga di bentuk Android Bapak Ibu, aplikasi ya. Jadi bisa diinstal di Play Store ya, Rumah Belajar, maupun di iPhone juga tersedia seperti itu. Oke, di Rumah Belajar ini saya sampaikan kembali lebih detail yang tentang fitur-fitur di Rumah Belajar. Ini sangat penting sekali buat Bapak Ibu ya, apalagi untuk siswa apabila ada pembelajaran
untuk di sekolah maupun di rumah apabila ada penugasan bisa mengakses di rumah belajar ini, karena saya lihat itu benar-benar sudah pas untuk Bapak Ibu gunakan seperti itu. Untuk rumah belajar ini ada 2 fitur Bu ya, fitur utama dan fitur pendukung. Untuk fitur pendukungnya itu Bu, mohon sebentar. Ya. Ya, ada kelas maya, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Nah, kelas maya ini seperti apa Bapak Ibu? Kita buka. Ya. Kelas maya ini sekilas ini seperti Google Classroom Bapak Ibu. Jadi guru-guru itu bisa membuat kelas di sini, membuat penugasan, bahkan siswa itu bisa mengerjakan atau apa namanya, ya, mohon izin sebentar. Ya. Ntar Bu, Bapak Ibu. Ya, oke. Saya disable dulu tuh. Nah, di kelas maya ini sama seperti Google Classroom Bapak Ibu. Kita coba buka, ya ini kelas 5 SD. Nah, di sini ada Bapak Denny Rano Putri ya, kebetulan sudah membuat kelas di kelas maya ini. Ada sudah mencantumkan kegiatan, ada beberapa komponen pembelajaran. Di situ di pembelajaran pertama, nah, di pembelajaran menyediakan absen juga beliau. Terus ada video pembelajarannya juga. Kemudian ada langkah-langkah, terus ada fitur-fitur pendukung di proses pembelajaran beliau. Seperti ini, Bu. Nah, ini masih dalam pembelajaran pertama. Kita belajar pertama. Yang kedua juga ada juga seperti ini beliau. Selanjutnya yang ketiga. Lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa masuk langsung ke rumah belajar, ke kelas maya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita membuat kelas? Jadi kalau kita membuat kelas, kita harus punya akun terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, jadi apabila kita tidak login, ya tidak login, tidak punya akun, kita hanya bisa mengakses atau membuka saja seperti itu. Kalau kita ingin berkontribusi membuat kelas seperti ini, kita harus punya akun dulu, daftar, login, kemudian baru bisa membuat kelas di kelas maya tersebut. Tapi kalau kita masih kesulitan dalam membuat kelas, Bu, kita cukup kita cukup menggunakan fitur-fitur yang secara gratis yang ada di kelas maya ini saja. Itu saya kira sudah cukup seperti itu. Oke, itu untuk yang kelas maya. Kemudian fitur yang kedua, ya ini kelas maya tuh ya. Fitur yang kedua adalah sumber belajar. Apa sih isinya sumber belajar ini? Sumber belajar ini isinya, jadi konten-konten video pembelajaran, ada audio pembelajaran juga seperti itu. Jadi video-video pembelajaran yang ada di rumah belajar ini sudah terseleksi oleh Kemdikbud Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir video-video pembelajaran ini sudah tidak terukur tentang akurasinya. Jadi insya Allah ini sudah terseleksi oleh Kemdikbud. Jadi tidak usah pusing-pusing ataupun bingung dalam mencari sumber-sumber belajar. Di sumber belajar ini tersedia dalam bentuk video juga Bapak Ibu, ada juga dalam bentuk web ya, seperti ini, ada juga dalam bentuk PDF seperti itu. Kita buka contohnya satu, ya ini. Rumah belajar, rumah bersama. This occasion, I'm going to show you about the way to express congratulations. Here we go. Jadi benar-benar video-video pembelajaran atau sumber-sumber belajar yang ada di rumah belajar benar-benar sudah terseleksi oleh Kemdikbud seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ke bank soal. Nah, dari namanya saja bank soal berarti sumber-sumber soal Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu ingin mengajar, membuat tugas kepada siswa, kebetulan belum sempat untuk membuat, Bapak Ibu bisa mengakses di sumber belajar ini. Bisa dicari di sini. Ini ada jenjang SD sampai SLB ini ada. Bapak bisa mungkin ke kelas 2, misal ini kelas 2, di sini sudah tersedia bank soal matematika, bahasa Indonesia, PKN seperti ini. Kita coba cek. Nah, di sini sudah banyak yang sudah terupload ya. Kita coba lihat
Nah, di sini ketika untuk penugasan seperti ini sudah langsung nanti ada nilainya Bapak Ibu. Ini karena saya matematika belum bisa paham ya. Begitu ini apa 27. Nah, ini ya kita cek aja Bu ya. Oh, nggak bisa diklik ya. Oh, masih mutar Bu. Terkendala jari saya ini. Masih mutar-mutar ini. Oke, sudah ini. Belum bisa diklik juga ini. Kita coba yang lain. Ya, intinya di bank soal ini Bapak Ibu bisa langsung dikerjakan, ya bisa langsung dikerjakan dan nanti keluar nilainya. Jadi untuk menguji kompetensi siswa apabila kita sudah mengajar mata pelajaran apa, terus langsung kita ingin secara langsung ingin mengambil penilaian. Jadi bisa Bapak Ibu mengakses di bank soal ini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke laboratorium Maya. Laboratorium Maya berarti ini isinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita di sekolah mungkin kekurangan fasilitas untuk lab, nah, kita bisa buka di laboratorium Maya. Kita bisa memfungsikan laboratorium Maya seperti ini. Misal kita ingin melihat lebih banyak dilihat selengkapnya. Coba kita buka, ini sepertinya SMP SMA ini. Kita coba ini yang ini ya. Nah, misal ini. Nah, ini kemarin saya coba lihat-lihat Bapak Ibu ya. Ini kayu di air mengambang. Saya coba kemarin itu es ya. Es sama bensin itu tenggelam. Nah, saya itu baru tahu ketika buka ini. Lah kok bisa ya? Bensin sama es kok bisa tenggelam seperti itu. Oh, ternyata ada penjelasannya karena masanya beda seperti itu. Jadi bisa Bapak Ibu bisa apa ya, menggunakan lab Maya ini batu bara ketika sama bensin tenggelam, ketika sama air tenggelam juga berarti ya. Ya. Ini submarin. Ini apa submarin? Ini kayu. Ya, seperti itu Bapak. Ya, itu untuk laboratorium Maya. Banyak sekali kontennya di laboratorium Maya ini. Bukan hanya untuk IPA, matematika juga ada. Pembelajaran titik koordinat juga bisa. Seperti ini. Nah, ini titik koordinat. Misal kita ganti ini 5. Jadi ada interaksi langsung ketika kita membuka laboratorium Maya ini. Karena saya bukan guru matematika Bapak Ibu, jadi saya kurang begitu paham ya tentang ini apa YX2 ini ya. Saya guru bahasa Inggris. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Itu untuk fitur utama di portal Rumah Belajar. Nah, sekarang samping itu ada juga fitur pendukung Bapak Ibu yang disampaikan Ibu Rizky tadi, ada peta budaya, BSE, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembang keprofesian, blok pena, edugame, dan augmented reality. Nah, peta budaya ini cocok untuk guru bahasa Indonesia bisa. Isinya seperti apa sih peta budaya? Jadi ada kebudayaan-kebudayaan se-Indonesia. Yang menariknya itu kita disediakan peta seperti ini, kita ingin kemana ya? Ini ya, ketika kita klik, misal Kalimantan Timur. Klik seperti ini. Nah, nanti akan diarahkan di kebudayaan-kebudayaan yang ada yang di profesi yang kita klik. Tidak usah khawatir Bapak Ibu untuk konten-konten yang di sini sudah terseleksi Bapak Ibu ya, sudah terverifikasi keabsahannya dan kebenarannya. Tidak usah khawatir ini benarkah seperti ini, apakah rumah bumbungan tinggi apakah benar seperti ini bentuknya atau seperti apa. Jadi semua konten yang ada di portal Rumah Belajar itu sudah terverifikasi. Jadi sangat cocok bila kita ingin mengambil atau menjadi rujukan di pembelajaran kali ini. Itu untuk peta Rumah Belajar. Oke, sekarang itu peta Rumah Belajar Bu ya. Ada juga ini ada tulisan tentang malam satu suro ondel-ondel seperti apa. Ini tulisan-tulisan yang sangat berguna untuk menunjang media pembelajaran Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini BSE ya. Ini sudah sepertinya buku sekolah elektronik ini sudah lama kita kenal Bapak Ibu ya.
Jadi kalau kita ingin mengambil materi ya atau sebagai sekedar referensi, kita bisa mengambil di sini di buku sekolah elektronik ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa download seperti itu dan atau kita langsung bisa bagikan ke siswa untuk bisa dipelajari atau seperti apa ya. Ini untuk buku sekolah elektronik. Nah, yang menarik ini adalah wahana jelajah angkasa Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu repot-repot kita pergi ke angkasa gitu ya. Mungkin sekedar untuk apa ya, ice breaking atau untuk menyela waktu kebosanan di kelas, kita bisa membuka kelas maya. Di sini sudah tersedia bukan kelas maya, apa maksudnya wahana jelajah angkasa. Ini di angkasa ini. Nah, ini di angkasa. Ini kita bisa cari ini ada apa ini di sini. Kita bisa mengakses sendiri di ini apa ini. Ini nama planet, ada galaksi seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses sendiri lebih untuk mengeksplor lebih jauh apa sih itu wahana jelajah angkasa seperti ini. Kita pelajari. Ya, seperti itu. Itu untuk wahana jelajah angkasa. Sudah masuk ke kita, Oke, selanjutnya ke karya bahasa dan sastra. Ini ada kaitannya dengan peta budaya Bapak Ibu. Nah, isinya seperti ini. Ini cocok apabila biasanya kita ada lomba mendongeng atau storytelling seperti itu. Ini bisa menjadi rujukan Bapak Ibu. Karena ini sudah benar-benar valid ya untuk yang konten-konten yang sudah ada di sini. Biasanya ketika kita mau buat storytelling, itu biasanya kita mencari di Google ya, kisah-kisah misal legenda Putri Cermin Cina misal. Kita tidak tahu apakah benar seperti ini, jadi tidak usah repot dan tidak usah khawatir, Bapak Ibu bisa langsung ke di sini saja karya bahasa dan sastra seperti ini. Jadi ini benar-benar sudah terverifikasi oleh Kemdikbud. Itu untuk isi dari menu karya bahasa dan sastra. Lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa mengakses sendiri di karya bahasa dan sastra ini. Kemudian di PKB ya, disampaikan Ibu Rizky tadi, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini tadi di simpatik. Ketika kita klik ini akan diarahkan ke simpatik. Nah, di sini. Jadi harapan saya tahun depan mungkin Ibu Umi sama Ibu Tri ya meminta semua guru-guru bisa ikut di simpatik ini ya. Tidak susah dan tidak sulit Bapak Ibu. Yang penting butuh kesabaran saja karena akan banyak waktu yang akan dipakai seperti itu. Jujur saja Bapak Ibu ya. Media pembelajaran interaktif tadi itu yang saya share itu, saya bisa membuat itu bukan karena awalnya saya bisa. Tapi ketika saya ikutin simpatik ini baru bisa Bapak Ibu. Karena di simpatik itu sebelum ada penugasan, saya diajarin seperti itu. Ada tutorialnya seperti itu, ada caranya seperti itu. Jadi bukan bisa dari awal, bukan. Karena ikut simpatik. Jadi intinya ketika kita mengikuti simpatik ini banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan. Mulai dari implementasi, mulai dari bagaimana cara kita membuat video pembelajaran yang baik, bagaimana cara kita mengedit video, ataupun membuat konten-konten media pembelajaran interaktif. Itu ketika kita ikut simpatik ini, kita akan diajari Bapak Ibu. Tidak usah khawatir. Dan saya berharap ya banyak sekali guru-guru di Kutai Timur ini bisa mengikuti program simpatik ini tiap tahunnya. Oke, baiklah. Sekarang ke blok pena. Nah, blok pena ini apabila Bapak Ibu ingin membuat tulisan atau artikel yang mau diupload di portal Rumah Belajar bisa mengakses di sini. Ini adalah tentang artikel-artikel atau informasi, kegiatan apa pokoknya seperti saya ini sosialisasi portal Rumah Belajar, terus saya membuat tulisannya bisa diupload di sini Bapak Ibu. Jadi intinya tentang berita-berita atau info-info yang tentang pembelajaran seperti itu. Oke, selanjutnya ke EduGame. Nah, EduGame dari namanya saja EduGame berarti game yang mengedukasi. Di sini banyak sekali konten-konten EduGame, game yang mengedukasi. Jadi main game sambil bermain gitu. Kalau sekarang kan banyak game-game yang kurang mendidik, jadi hanya menghabiskan waktu saja. Jadi di EduGame ini di samping mengusir kebosanan, jadi bisa belajar seperti itu Bapak Ibu. Coba kita buka satu. Ini apa ini? Rambu lalu lintas. Iya. Nah,
Ini salah satu edu game di portal Rumah Belajar. Nah, edu game ini merupakan yang diupload di sini merupakan karya-karya dari duta rumah belajar terpilih sebelumnya, seperti itu. Berarti ini 2020 berarti karya dari salah satu DRB 2020. Serial belajar Rambu Lalu Lintas. Pilih permainan yang bermain cari rambu petunjuk lalu lintas. Ya. Yang manakah rambu petunjuk jalan tol? Jalan tol yang mana ya? Jalan tol. Nah, ini. Luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk edu game. Nah, itu untuk edu game. Jadi di sini di edu game ini game-game bisa jadi misal Bapak Ibu mengajar di kelas menggunakan proyektor atau apa ya sejenisnya. Nah, ketika untuk mengisi sela-sela kebosanan anak-anak kita bisa mengakses ke edu game dan main game bersama seperti itu. Jadi benar-benar bisa juga apa ya, benar-benar mendidik lah ini gamenya ini. Kemudian ada yang terakhir ini adalah augmented reality yang disampaikan oleh Ibu Rizky tadi. Ini kenapa ini error? Oh, berarti ada permasalahan ini Bapak Ibu. Augmented reality, sepertinya websitenya lagi oh ya, yang augmented ini masih ada masalah ini ya, masalah internal di websitenya, jadi tidak bisa diakses. Intinya di augmented reality ini Bu, namanya augmented reality, jadi menggabungkan realita fakta di lingkungan kita dengan digital, jadi digabungkan. Misalnya kalau contoh simpelnya itu seperti permainan di HP itu Pokemon Go, ya Pokemon Go ya, misal seperti itu Bapak Ibu. Saya tadi sudah bisa membukanya. Sekarang kok error ya? Iya, mungkin dari internal server error. Berarti dari sananya nih Bu ya, websitenya. Jadi ketika gini Bu, di HP kita, nah, di HP kita ketika kita install, terus ada gambar misal ada gambar mobil di kertas. Kita arahkan HP kita, kamera kita di mobil, di gambar itu, nanti akan muncul mobil secara 3D, Bapak Ibu. Jadi kita bisa putar dengan jari kita dari arah samping, kanan, bawah, atas. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar di augmented reality ini ketika kita mengajarkan struktur tubuh manusia, organ seperti itu. Jantung misalnya. Ada gambar jantung secara di kertas ya, print out gambar jantung. Ketika kita menggunakan aplikasi augmented reality, nanti gambar jantung secara 3D itu akan muncul Bapak Ibu. Jadi kita bisa putar-putar ini dari arah samping, dari bawah seperti itu. Itu gunanya dalam penggunaan augmented reality. Tapi sementara ini sepertinya masih gangguan di servernya ini. Nah, ini ya, masih ada gangguan di servernya. Jadi Bapak Ibu, di augmented reality ketika masuk di augmented reality ini, Bapak Ibu bisa download langsung. Ya, download langsung di situ, jadi bisa diinstal di HP. Oke, Bapak Ibu, itu fitur pendukung. Di samping itu juga ada juga untuk di rumah belajar ini ada konten ini ya, konten lainnya ya. Radio edukasi, edukasi, TV edukasi. Nah, saya tertarik dengan TV edukasi. Kita klik di TV edukasi. Nah, TV edukasi, misal Bapak Ibu ya, Kemdikbud lagi siaran langsung tentang pembelajaran apa di TVRI. Nah, di rumah Bapak Ibu tidak ada TV untuk yang channel TVRI. Nah, Bapak Ibu jika ingin melihat itu bisa pergi ke TV edukasi. Jadi alamatnya tve.kemdikbud.go.id. Jadi nanti ada di siaran langsung ini, ya, di siaran langsung seperti ini. Apa saja. Kemudian struktur jenis itu. Struktur pohonnya ada yang nanti dari ketinggiannya berbeda. Nah, ini ada kemudian daripada ukuran-ukuran akan populasi daripada mulai yang paling besar tuh
untuk yang diameter yang live, Bapak 10 cm ke atas. Nah, di samping itu juga ada VOD. Ini apa? Video on demand. Ini video-video ini isinya, Bu. Jadi video-video yang bisa di-download. Ini blog. Oh, sementara belum bisa ini, Bapak Ibu. Kayaknya masih ada maintain. Ini VOD nih ya. Video isinya video pembelajaran tingkat PAUD kelas 1 SD, 2, 3 seperti itu. Ya, itu untuk yang TV edukasi. Oke, baiklah Bapak Ibu. Jadi di TV edukasi ini merupakan materi terakhir dari saya. Ya. Saya kira sudah cukup sekian untuk sosialisasi portal rumah belajarnya. Dan saya sampaikan kembali, portal rumah belajar bisa diakses dua tempat, Bu ya. Di web browser maupun di gawai, di HP, di Play Store maupun di iPhone. Jadi kalau bisa diinstal di Android juga bisa, maupun di browser, langsung di rumah belajar seperti itu. Oke Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya serahin kepada Ibu Halale selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Asnawi ya, luar biasa tadi pemaparan materinya ya yang disampaikan oleh Bapak Asnawi. Ternyata banyak sekali nih yang fitur-fitur yang dapat kita gunakan ya Bapak Ibu di portal rumah belajar. Ternyata ada yang saya tangkap tadi ada beberapa, ada Lab Maya, BSE, kelas Maya, banyak sekali ya yang dapat kita ambil nih materi-materi yang ada di portal tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah sharing dan tanya jawab ya. Ketika Bapak dan Ibu guru nih ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Asnawi tentang portal rumah belajar tersebut, boleh raise hand atau menuliskannya di chat. Ya, persilahkan. Oh ya, kami ingatkan juga kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi link absen, mohon untuk mengisi link absen yang sudah kami share di chat group. Bagaimana Bapak dan Ibu, ada pertanyaan atau ada sharing nih untuk Bapak Asnawi? Boleh raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Ya, jika tidak ada, Ibu Halal langsung saja enggak apa-apa. Ini sudah Pak, itu ada yang raise hand. Oke. Ada nih Bapak Asnawi dari SDN 009 Sangatta Utara yang sudah raise hand ini bertanya kepada Ibu, kami persilahkan. Oh ya, terima kasih Ibu. Perkenalkan izin bertanya, saya Nisma Mawardah dari SDN 009 Sangatta Utara. Untuk menggunakan portal rumah belajar ini, apakah kami perlu ketersediaan internet di dalam kelas sehingga ketika kami mengaplikasikan ini ke proses pembelajaran kami bisa langsung tersedia atau terpakai, ataukah hanya melewati download saja seperti itu? Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Ibu Bismah ya, Bismah Mawaddah dari SDN 009 Sangatta Utara. Mau langsung dijawab Bapak Asnawi atau masih menunggu pertanyaan selanjutnya? Ya, mungkin langsung saya jawab saja. Ya, oke, Ya. baik. Terima Kepada kasih. Bapak Asnawi langsung dijawab pertanyaan dari Ibu Bismah Mawaddah. Terima kasih Bu Wisma atas pertanyaan, wah, pertanyaan yang luar biasa sekali. Ya, di portal rumah belajar ini kan ada dua tempat yang bisa diakses Bapak Ibu ya, dari HP maupun di browser. Nah, ketika kita membuka rumah belajar, memang idealnya itu menggunakan internet seperti itu, karena kontennya itu langsung real time seperti itu.
Tapi kalau kita ingin menggunakan hanya videonya saja, Bu, video pembelajaran itu, kita bisa mendownload terlebih dahulu seperti itu, langsung kita pertontonkan ke siswa. Seperti itu, Bapak Ibu. Iya. Baik, Bapak, berarti ada opsi untuk kita mempersiapkan dulu pembelajaran kita sebelumnya. Iya. Terima kasih, Bapak, sangat membantu dan menarik sekali untuk ini. Terima kasih, Bu, sama-sama. Baik, Pak Asnawi, ini sepertinya ada pertanyaan di chat nih dari Ibu Yulifah. Bapak mohon izin bertanya, jika kita ingin mendownload artikel di blog Pena, apakah harus mencantumkan sumbernya Bapak? Terima kasih. Dari Ibu Yulifah, SDN 001 Sangatta Utara. Baik, terima kasih Bu Halal. Ya, ini pertanyaannya apakah ketika kita mendownload artikel di blog Pena mencantumkan sumbernya? Idealnya seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kita lihat dulu peruntukannya. Nah, apabila kita ingin artikel yang kita ambil dari blog Pena dan kita publish secara umum atau yang menimbulkan semacam seolah-olah ini karya saya, ketika kita share, ada baiknya kita mencantumkan supaya tidak kena copyright seperti itu. Tetapi kalau kita hanya ingin untuk memperkaya materi kita, tidak masalah, tidak usah dicantumkan sumbernya seperti itu. Jadi tergantung tujuan kita mengambil artikelnya itu untuk apa, seperti itu. Ya, mungkin itu dari jawaban saya. Baik, nih ada yang raise hand lagi nih Pak Asnawi, dari Ibu Darmawati Rini, SPDI. Nah, kepada Ibu Darmawati Rini, SPDI, silahkan, dipersilahkan memberikan pertanyaan kepada Bapak Asnawi. Ibu Darmawati Rini. Oke, kami ingatkan lagi ya Bapak dan Ibu untuk mengisi link absen yang sudah kami share di chat. Ibu Darmawati Rini. Sepertinya Ibu Darmawati Rini. Atau ada penanya yang lain, Bapak atau Ibu, yang ingin bertanya kepada Bapak Asnawi tentang portal rumah belajar. Mohon maaf, bisa bertanya tentang media pembelajarannya, bisa yang saya share tadi, menggunakan aplikasi apa, seperti apa. Boleh seperti itu, tidak harus tentang portal rumah belajar. Ya, itu yang media yang saya buat tadi itu bisa dijadikan Android, Bapak Ibu. Yang tadi share itu saya berbentuk web, ya. Jadi bisa juga dijadikan Android. Jadi bisa dibuka di HP seperti itu. Progress terus. Ya, bisa dijadikan Android. Sudah. Ya, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan Bu Halal, silakan langsung ke question aja. Kamu dihidupkan. Oke, sudah tidak ada lagi ya pertanyaan. Closing statement. Nah, itu closing statement dari Ibu Umi. Nah, silahkan. Kami harapkan closing statement dari Ibu Umi. Kepada Bu Umi kami persilahkan. Terima kasih Ibu Halaliyah Guntur. Ustadz Asnawi yang saya hormati, luar biasa satu kata itu yang saya sampaikan untuk paparan hari ini. Harapan saya dengan gambaran yang sudah Ustadz sampaikan bisa menginspirasi
memotivasi teman-teman saya di SD 09 Jakarta Utara untuk mencoba memanfaatkan portal Rumah Belajar sebagai referensi dalam melaksanakan tugas mengajarnya di kelas. Kemudian selanjutnya bisa menginspirasi teman-teman untuk mengikuti jejak Ustadz Asnawi dalam kegiatan pembatik. Besar harapan saya, teman-teman saya di SD 09 Jakarta Utara nanti tahun depan bisa bergabung di ajang pembatik yang akan datang. Kemudian harapan saya lagi terhadap Ustadz Asnawi, kalau memang nanti ada waktu mungkin bisa berbagi pengalaman, berbagi praktik baik terkait dengan pelaksanaan pembatik yang sekarang sedang dilaksanakan oleh Ustadz Nawawi. Terima kasih Ustadz, mungkin itu Mbak Halaliyah Guntur. Statement dari saya, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman yang sempat bergabung di kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Uminah ya, Kepala Sekolah SDN 009 Sangatta Utara atas closing statement-nya yang luar biasa. Ada angin segar nih Bapak Asnawi nih untuk diundang ke SDN 009 untuk memberikan sosialisasi lagi buat Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di SDN 009. Oke, terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di sini, tapi sebelumnya kita ingin dokumentasi terlebih dahulu ya. Nah, kami harapkan kepada Bapak dan Ibu kalau misalnya tidak keberatan untuk menggunakan background yang sudah kita kita bagikan tadi di grup, silahkan ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf karena saya menggunakan HP jadi tidak bisa menggunakan background tersebut. Dan kita ada apa ya Pak Asnawi? Bukan slogan apa? Apa ya namanya tuh? Semboyannya rumah belajar. Nah, seperti ini. Ya. Fotonya seperti ini. Nah, bentuk rumah Bapak Ibu. Ini portal rumah belajar. Nah, sama-sama ya Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak Asnawi, dipersilahkan untuk mengambil gambar. Mungkin bisa dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Ya. Sebentar saja. Ya, kepada Bapak dan Ibu yang belum menyalakan kameranya, kami memohon untuk sebentar saja sekedar dokumentasi untuk menyalakan kameranya. Ya, satu. Ya gini ya bentuknya. Ada yang kedua dan yang ketiga profesional. Oke, slide 1. Penyelam, pendalaman yang sekarang dapat sertifikasi. Slide 2. Kalau dia kuliner, dia ahli kuliner, itu profesional. Oke, terima kasih. Surya, satunya lagi siapa? Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah bergabung di sini. Di sosialisasi portal rumah belajar yang disampaikan oleh sahabat rumah belajar Bapak Asnawi SPD. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru SD 09 dan 01. Terima kasih atas waktunya menyempatkan diri. Terima kasih. Ini SD. Mohon izin Ibu Ustadz.